Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Bersama lagi dengan saya, Pak Jazuli. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kali ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, meyakini kebenaran malaikat-malaikat Allah, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Anak-anak, malaikat merupakan makhluk yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggarnya. Malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana umat Islam, kamu harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Kamu juga harus bisa meneladani perilaku taat dan patuh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sudahkah kamu meneladani perilaku malaikat itu? Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita percayai, yaitu rukun iman kedua. Jumlah malaikat sangatlah banyak, akan tetapi kita diwajibkan untuk mengetahui 10 nama dari sekian banyak malaikat. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Jika belum, coba lakukan aktivitas berikut. Malaikat makhluk gaib. Siapakah malaikat itu? Dapatkah kamu melihatnya? Kamu tidak bisa melihatnya karena malaikat merupakan makhluk gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua macam makhluk, yaitu makhluk yang nyata atau kelihatan dan makhluk gaib atau tidak kelihatan. Makhluk yang nyata terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan. Makhluk yang gaib terdiri atas malaikat, jin, syaitan. Pada kesempatan kali ini, kamu tidak belajar tentang makhluk yang nyata. Kamu juga tidak belajar tentang makhluk gaib yang bernama jin dan syaitan. Kamu akan belajar tentang makhluk gaib yang bernama malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat disebut makhluk gaib karena malaikat tidak dapat dilihat oleh mata. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Malaikat mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Oleh karena itu, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Quran surah An-Nahl ayat 50. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama. Nama-nama malaikat tercantum di dalam Al-Quran dan hadis.
Nama-nama malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Jumlah malaikat sebenarnya banyak sekali, tetapi yang tahu pasti jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama malaikat: malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrail, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Selain mengetahui nama-nama malaikat, kamu juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat. Malaikat merupakan hamba Allah yang sangat taat. Dia tidak pernah membantah atau ingkar terhadap Allah. Tugas malaikat Allah: yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup trompet khusus atau sangkakala pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur, sama dengan malaikat Munkar. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat melaksanakan tugas tanpa mengenal waktu. Mereka selalu siap melaksanakan tugas dari Allah. Malaikat selalu bertasbih, mensucikan Allah, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah. Dan malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Asy-Syura ayat 5. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Akan tetapi, keberadaan malaikat dapat diketahui dan dipahami seperti ada wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tersebut menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai pesuruh untuk melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh
orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam ayat tersebut di atas jelas dinyatakan, jika kita tidak percaya pada malaikat, maka kita termasuk orang yang ingkar kepada Allah, telah sesat yang sangat jauh. Walaupun keberadaan malaikat itu gaib, kita harus meyakininya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepadanya. Dalam ayat tersebut di atas terdapat kata gaib. Maksud kata gaib dalam ayat tersebut adalah segala sesuatu yang diyakini ada, tetapi tidak kelihatan oleh mata dan tidak dapat ditangkap panca indera lainnya. Pengaruh iman kepada malaikat bagi kehidupan manusia. Iman kepada malaikat menjadikan kita berhati-hati dalam berperilaku. Orang yang beriman kepada malaikat meyakini bahwa setiap perilakunya selalu diawasi malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Iman kepada malaikat mempunyai pengaruh yang baik dan manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang. Di antara pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin yakin kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena mengetahui ketaatan para malaikat. Yang keempat, takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan menyiksa manusia di neraka. Yang kelima, cinta kepada malaikat karena mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu membantu dan mendoakan manusia. Sebagai anak muslim, kamu harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Kamu juga harus bisa menunjukkan perilaku meneladani malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat senantiasa mengawasimu dan mencatat semua yang kamu kerjakan, baik yang kamu kerjakan itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Semua yang kamu kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang kamu kerjakan kebaikan, maka akan dibalas dengan surga. Jika yang kamu kerjakan keburukan atau dosa, akan dibalas dengan neraka. Menunjukkan sikap percaya kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalian harus bisa meneladani perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di antara perilaku meneladani malaikat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, selalu jujur, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, sopan dan ramah kepada orang lain. Yang kelima, rajin belajar untuk menambah pengetahuan. Yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi pelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.